107.3 Radio Sionegoro FM. Sehat bersama Sionegoro. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi yang cerah. Saya mau bikin atau ngomong masalah pantun. Nanti jawab cakep ya. Siap. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Cakep. Pantainya indah dekat bandara. Cakep. Hati senang, jiwa gembira. Cakep. Kita bersuari, aneka bercerita. Saya akan menemani panjenengan semua selama 1 jam ke depan, tentunya di Sionegoro FM. Di bulan Januari ini, lagunya ya, Januari 2024, yang pastinya menambah semangat panjenengan semuanya. Yang lagi duduk, yang lagi berdiri, yang lagi bersua-sua dengan yang lainnya, tetap fokus, stay tune di Sionegoro FM karena kali ini ada terapis okupasi Mbak Windy. Iya. Tepuk tangan dong guys. Ini Mbak Windy Widiawati. Iya, betul. Panggilannya Widiawati. Windy. Windy gitu Iya, aja ya. betul. Mbak Win gitu ya. Enaknya ya. Iya, boleh. Ini Mbak Win, terapis okupasinya Sionegoro, dan beliau juga adalah orang pertama kali yang menjadi terapis okupasi, ya kan? Iya, betul. Dan intinya pastinya handal ya, karena sudah masuk ke sini. Nanti akan kita bincang-bincang Mbak Windy. Bagaimana kabarnya Mbak Windy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Windy rumahnya mana? Saya rumahnya Selomerto. Selomerto? Rumahnya luas sekali ya Selomerto? Selomerto tapi masih masuk terus. Masuk ya? Oh alhamdulillah. Terus ini shift-shiftan apa enggak? Kalau saya enggak sih. Enggak shift-shiftan ya. Karena sendiri. Bergabung di RSUD sejak kapan Mbak Win? Sejak bulan Juli. Oh kemarin ya? Iya. Tahun kemarin ya berarti ya. Oke, terapis okupasi. Jadi di Sionegoro FM ini sudah ada terapis okupasi. Mbak Windy ini masih single Mbak Windy? Iya. Ya Allah, say hi dulu sama yang di sana. Kita akan kembali lagi dengan temanya itu lebih kenal lebih dekat dengan terapis okupasi ya, supaya informasi-informasi nanti akan kita bincangkan di sini, speak ya, good people ya. Jangan kemana-mana, puterin dong Gina, check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sionegoro FM. Sehat bersama Sionegoro. Tepuk tangannya ya Allah, Mbak Windy. Keren banget. Mbak Windy. Iya. Mbak Windy masih grogi. Tenang aja. Nanti kalau yang di sini biasanya jadi ketagihan ngomong sama saya ya. Nah Mbak Windy, kita spill aja nih. Saya pribadi sendiri juga nggak tahu ya okupasi itu apa. Iya. Bisa diterangin nggak Mbak Windy? Kalau pengertian dulu dari okupasi terapi ya, Mbak. Okupasi terapi sendiri adalah sebuah profesi di mana ditujukan untuk kondisi klien atau pasien yang mengalami gangguan fisik ataupun mental. Okupasi terapi nanti kita melakukan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pasien tersebut. Selain untuk meningkatkan kemandirian, kita juga melatih bagaimana pasien itu kembali ke masyarakat. Gitu. Oh iya, paham. Jadi minimal mandiri gitu ya? Ya betul. Yang digarisbawahi adalah meningkatkan kemandirian pasien tersebut gitu. Kalau untuk kondisi anak-anak biasanya kita lebih meningkatkan fisik dan mental dengan menggunakan atau pendekatan kita memaksimalkan sensoriknya, kemudian motoriknya, kemudian life skillnya, kemudian keterampilan sekolahnya atau academic skill. Nanti dari hal tersebut yang kita tingkatkan, diharapkan anak bisa
berkembang, kemudian mandiri dan kembali ke masyarakat gitu. Jadi okupasi terapi sendiri tidak hanya ditujukan untuk anak-anak, tapi bisa anak, dewasa dan lansia. Bahkan bisa. Gangguan jiwa pun bisa. Gitu. Begitu. Berarti sebelum masuk ke tempatnya Mbak Windy, tentunya berkonsultasi sama dokter spesialis ya, dengan Pak Roni ya. Habis gitu nanti diarahkan ke Mbak Windy ya. Ternyata ini juga orang dewasa, lansia juga. Iya, betul. Begitu ya Allah. Lah, ini trennya itu maksudnya pasiennya itu biasanya anak sampai berapa persen Mbak ini? Kalau anak hampir banyak ya? Iya, hampir sekitar 70% gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari budaya Indonesia ya, Mbak, kalau misalnya lansia itu kadang itu orang anak dari lansia tersebut kadang berpikir bahwa saya masih bisa ngurus orang tua. Padahal menurut saya itu stigma yang salah gitu. Begitu. Karena ketika anak berpikir seperti itu, otomatis kan orang tua sangat-sangat bergantung kepada anak gitu. Itu malah menyebabkan kadang itu orang tua itu merasa gimana ya? Merasa rendah diri, kemudian merasa sudah tidak fungsional lagi. Itu malahan itu memperparah derajat sakit mereka gitu. Oh iya, jadi ketika para lansia-lansia itu ternyata bisa produktivitas sendiri gitu ya. Maksudnya maaf, misalkan biasanya kalau makan didulang mungkin ya, sampai seperti itu nggak sih Mbak? Iya. Terus tapi dengan adanya terapi akhirnya dia berusaha. Oke, aku bisa. Akhirnya itu sebenarnya bukan mengharapkan birrul walidain ya, terlalu too much gitu ya, tapi menjadikan malahan aku bisa nih gitu. Jadi kepercayaan diri mereka juga akan meningkat gitu. Makanya lebih, kalau di Wonosobo lebih banyak kondisi anak daripada kondisi dewasa gitu. Biasanya anak sampai umur berapa yang paling bisa diterapi okupasi gitu lah? Ada nggak range-nya? Sekitar 2 tahunan, 2 tahun, 2,5 sampai sekitar usia remaja gitu. Nah Mbak Win, ini supaya kan banyak nih, orang-orang di sana itu nggak tahu terapi okupasi itu kalau bahasa awamnya gimana? Orang ini nggak bisa apa gitu? Secara general orang tersebut tidak bisa dalam aktivitas keseharian gitu. Entah itu makan, minum secara mandiri. Secara mandiri. Kemudian tidak bisa kembali ke pekerjaannya karena kondisi fisiknya. Nah, seperti itu gitu. Kalau yang dilihat kondisi dewasa seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi anak-anak, biasanya anak yang belum bisa fokus, bermain belum terarah, ketika anak usia 5 tahun, kadang kan anak sudah masuk usia sekolah, gitu. Yang diharapkan adalah anak bisa duduk tenang, bisa mengikuti apa yang diajarkan. Tapi diperintahkan ya. Tapi kalau kondisi yang membutuhkan okupasi terapi, biasanya anak tidak mau diarahkan, kemudian aktif, kemudian perintah mengerjakan suatu perintah masih belum bisa maksimal. Gitu. Paham saya. Jadi ini juga harus harus ibu-ibu yang di sana kan supaya paham ya. Ternyata anak saya kok dalam usia segini kok belum mandiri, berarti bisa diterapi ya. Maksudnya minimal nanti konsultasi dulu sama Pak Roni. Habis itu mungkin dari Pak Roni bisa diarahkan. Nah, ini sudah ada gambaran nih ya, supaya ternyata kadang memang ada anak-anak yang disuruhnya apa dia malah diem aja ya. Terus ada beberapa anak yang ketika kita halo dia nggak natap kita ya. Itu termasuk ya kurang fokus ya. Iya betul. Itu ciri dari anak belum bisa fokus. Biasanya respon panggil masih minim. Kemudian ketika diajak bicara tidak ada kontak mata gitu. Itu biasanya ibu-ibu juga harus warning ketika anak 2,5 tahun kok dipanggil masih belum respon, kemudian diperintah belum paham, sekedar hanya untuk buang sampah itu aja. Nah itu ini penting banget ya. Berarti kalau belum fokus itu tetap harus kita harus warning ya. Ini kenapa sih kayak gitu ya. Jadi jangan menganggap anak mungkin ada anak yang diam banget, ada nggak sih? Sebenarnya saking diemnya terus akhirnya dia nggak fokus gitu loh. Kalau menurut saya
Enggak ya, karena Enggak ya? kenapa anak bisa diam? Kita harus lihat apakah dia keterampilan motoriknya masih kurang, Gitu. sensoriknya bagaimana, kemudian lingkungannya seperti apa. Dia diam memang karena dia pendiam atau karena ada faktor yang lain gitu. Tapi kodratnya anak kan memang Usil ya, usil. aktif ya. Iya, setidaknya usilnya untuk lingkungan rumah lah gitu. Misalnya di dalam rumah gitu dia aktif. Tapi kalau lari misalnya sana, lari sini ya. tapi aktifnya harus yang bertujuan, tidak hanya Aktifnya yang bertujuan. Oke. aktif yang bertujuan itu dia tahu apa yang dia mau. Oh, gitu, paham. mainan apa yang dia mau. Ketika aktif tapi tidak bertujuan, muter terus itu juga harus diwaspadai. Oh, jadi aktif yang nggak bertujuan itu contohnya dia lari terus tapi pandangannya juga kosong mungkin ya. Terus dia mau ambil apa kayak nggak Ya, pas nggak gitu pas. ya. Iya betul. Ketika dia bermain tidak bisa menyelesaikan mainannya, cenderung berpindah dari satu mainan ke mainan yang lain. Oh, Gitu. nah ini perlu warning karena banyak loh. Jadi mainan ini belum selesai, terus pindah. Oh, Pindah. itu juga harus kita Iya, tapi lihat juga, ya. Iya betul. Tapi juga harus dilihat dari kondisi yang lain, gimana kontak matanya, gimana iya. respon panggilnya, Iya. gitu, gimana pemahaman perintahnya, gitu. Ada komponen lain yang harus dilihat. Oh gitu. iya, tapi memang kebanyakan mungkin dari beberapa pasien mungkin karena memang dia kayak nggak natap ya, nggak natap ke kita ya. Jadi kadang-kadang kan kalau makanya kalau baby lihat baby terus dia baby dia kayak gitu, itu kan babynya langsung terbinar-binar senang terus Senang, senyum happy. ya. Senang apalagi apa gitu ya. Tapi ketika di apa gitu dia malah melengos ya. Cuek kayak sombong banget gitu ya. Itu berarti harus di warning ya, Iya, karena nggak fokus betul. ya. Terutama juga mungkin di sekolahan atau di rumahnya juga ketika nonton TV yang ditonton apa tapi sininya nggak ngeliatin itu juga bisa ya. Iya, apalagi kalau misalnya sekarang sebenarnya itu anak-anak yang tidak fokus itu kebanyakan juga karena gadget. Gadget dan gadget. TV. Iya, Ya Allah. betul. Teman saya juga sama nggak pernah fokus. Itu di terapi nggak mau Win. Kalau udah besar nggak bisa. Oh nggak bisa ya, itu memang kayaknya kurang pos bukan kurang air saja, kurang dana. Iya. Oh itu karena gadget juga. Kebanyakan kalau kondisi sekarang yang ditemui di Lapangan ya. ya, kebanyakan itu memang karena gadget. Oh gitu. ya Allah. Jadi faktor penyebab mereka keterlambatan perkembangan bukan karena ya memang ada yang beberapa yang karena kondisinya, bawaan ya. Tapi kebanyakan karena gadget. Oh, Jadi ya Allah. kondisi karena gadget itu sekarang lagi marak sekali. Oh ya gitu. Allah. Karena tidak dipungkiri ya Mbak, bener. kalau orang tua kan kadang kan nyaman ya ketika anak rewel, minta keluar, minta main, langsung yaudah dikasih ini, HP, iya. kasih TV. Pulang sekolah, misalnya masih TK, pulang sekolahnya jam 10:30, bisa sampai malam dikasih TV. Oh gitu. ya Allah. Kalau untuk orang tua kan kadang beberapa orang tua yang penting anak anteng, cuma kan efeknya ke depan. Oh gitu. efeknya ke depan ya. Iya juga Efeknya ke ya. depannya yang mempengaruhi fokus, Betul, atensi, iya. itu juga mempengaruhi visual persepsi, di mana visual persepsi itu sangat dibutuhkan ketika nanti anak sudah masuk ke sekolah, kayak untuk membaca, menulis, dan lain sebagainya. Itu ngaruh banget ya. Ngaruh banget, Mbak. Gitu. Iya ya, karena memang ya gimana ya perkembangan zaman, terus Iya. sekarang juga kayak beberapa orang itu mempercayakan gadget menjadi pusatnya ya, Iya. kayak mengingat, kayak catatan, semuanya hampir di gadget. Oke Mbak Windy, terapi okupasi untuk anak apa aja sih? Sebenarnya kita lebih menekankan kalau di sini ya, Mbak, kita menggunakan teknik sensori integrasi. Gitu. Jadi apa itu Mbak? sensori integrasi itu adalah suatu piramida pembelajaran di mana kita tuh tidak langsung ke, misalnya anak tidak bisa makan, langsung kita ajari makan. Tidak seperti itu. Jangan Kemudian, seperti itu gitu ya. Anak tidak bisa menulis, langsung kita ajari menulis. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi kita benahi dulu dasarnya gitu. Di SI itu terdapat 3 dasar. Vestibular, proprioreseptif, dan taktil. Vestibular itu keseimbangan. Jadi tidak hanya anak bisa jalan seimbang itu tidak
gitu. Tapi lebih luas dari lebih itu. luas. Proprioreseptif, kekuatan sendi dan taktil. Jadi kalau di okupasi terapi kita benahi dulu dasarnya gitu. Baru masuk ke kesadaran dua sisi tubuh, kemudian nanti naik sampai ke tahap entah itu menulis, kemudian makan dan lain sebagainya. Gitu. Terus jadi tidak langsung ke aktivitas yang dituju, tapi dibenahi dulu dasarnya. Makanya beberapa orang tua kadang ada yang langsung menyekolahkan, nggak bisa bicara, langsung disekolahkan gitu. Sebenarnya itu tidak salah. Tidak salah. Cuma itu bukan solusi utama. Jadi kita tidak membenahi permasalahan inti, akarnya ya. Masalahnya kebanyakan di awam ya Mbak. Misalkan kayak mereka nggak fokus, kalau enggak udah bahasanya sini ya, udah gonor, teman-temannya udah pada sekolah. Anakku pengen tak sekolahin lah biar bisa ngomongnya lebih banyak. Tapi kalau nggak terapi, langsung disuruh, bahasanya orang, kamu suruh masak kayak gitu tanpa ada tutorialnya, tanpa kita belanja dulu tiba-tiba harus masak, kan jadinya nggak ada tahapannya ya. Betul. Karena selain anak dipaksa, otomatis kan seperti itu kan jadi tuntutannya. Lingkungannya juga terpengaruhi. Otomatis misalnya anak belum bisa bicara, tiba-tiba dilibatkan pada lingkungan yang mungkin ramai, kemudian banyak interaksi di dalamnya, sedangkan anak itu belum bisa gitu. Itu pasti akan mempengaruhi emosi gitu. Iya benar. Jadi kayak minta sesuatu yang harusnya bilang, dia pakainya emosi gitu. Karena dia melihat teman-temannya seperti itu, kok udah bisa, sedangkan maaf untuk kemampuannya mungkin belum. Akhirnya dia meluapkan emosinya, bahasanya orang, saya pengen makan tapi karena belum bisa, agak mam kayak gitu. Terus mungkin juga ya karena lingkungan lagi ya, jadinya akhirnya apa-apa rewel, tantrum kayak gitu ya. Sebenarnya karena ada awalnya ya bahasanya, karena ya langsung disekolahkan, langsung disuruh, bahasanya kamu harus naik kuda sekarang cepet gitu ya. Tapi sementara dia tidak diajarin ini loh, naik kuda harus pakai baju yang seperti ini, mungkin seperti itu ya. Ya Allah sekali. Itu secara bahasa awam ya guys. Maaf ya Mbak Windy karena saya itu orang awam. Oke, Mbak Windy, bagaimana cara terapi okupasi di rumah? Oke, kalau terapi okupasi sendiri di rumah sebenarnya kita hanya memberikan PR gitu. Itu PR ya? Jadi kalau misalnya dilakukan sendiri di rumah, menurut saya belum bisa, karena itu kan harus dilakukan oleh ahlinya. Gitu. Biasanya kita kasih PR dengan kayak misalnya sering-sering direspon panggil. Kemudian dikasih namanya, misalnya. Iya betul. Kemudian dikasih perintah sederhana gitu. Kemudian ambilkan ini, iya, gitu ya. Betul. Kemudian sering diajak komunikasi dua arah, kontak mata harus jalan gitu. Itu merupakan basic dasar. Karena biasanya kalau anak yang tidak fokus itu pasti mempengaruhi bicaranya. Kenapa? Speech delay atau keterlambatan bicara. Kok biasanya kan orang tua kok dikasih okupasi terapi, bukannya harusnya terapi bicara aja gitu. Nah itu karena memang pada dasarnya anak tersebut belum bisa fokus gitu. Bagaimana bisa bicara dengan cepat kalau misalnya fokusnya aja belum terbangun gitu. Makanya kita biasanya saling kolaborasi antara okupasi terapi, terapi bicara sama fisioterapi gitu. Kemudian kalau misalnya saya gitu fokusnya belum terbangun, kenapa gitu? Karena integrasi refleksnya yang belum maksimal gitu. Itu juga berhubungan dengan fisioterapi gitu. Jadi collab ya, saling. Pantesan bahasanya orang itu kalau fokus itu kayaknya pondasi ya. Iya, betul. Pondasi banget ya. Kalau kita pinternya luar biasa, terus kita multi talent, tapi kalau nggak fokus ya memang ambiar ya. Iya nggak sih? Tapi kalau orang yang fokus tapi maaf dengan itunya yang masih pendek, dia belajar, dia bisa nambah ilmu banyak ya. Ya Allah. Oke guys, nanti kita teruskan lagi. Kita puterin lagu dulu ya. Check it out.
Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sionegoro FM. Sehat bersama Sionegoro. Masih bareng Mbak Windy. Mbak Windy itu tadi katanya kan deg-degan ya. Tapi setelah bercerita, pendengar bisa lihat sendiri kan begitu nikmatnya ya. Mbak Windy begitu ceritanya itu begitu santainya ya kan, karena tetap di Anita bercerita memang harus bercerita ya. Walaupun teman saya itu kalau ngatain saya itu omongan C itu kayak C gitu ya. Kalau C gimana Mbak Windy? C biasa ya? Oh. Kalau itu C. Kok itu kayak ada hanya ya saya ya? Mungkin karena iya itu karena kalau nggak seperti itu kayaknya misalkan saya bilangnya gini, kembali lagi bersama saya Anita Aprilia di Anita bercerita, itu kayaknya kayak kurang full power ya? Apa gimana? Nggak apa-apa ya? Oke Mbak Windy. Nah, lanjut lagi ya. Tadi dari anak yang jangan sekolah dulu lah ya. Maksudnya bolehlah sekolah tapi jangan itu jadikan solusi ya. Tapi tetap harus ke terapi, ke ahlinya ya. Yang penting itu ke ahlinya, ya kan? Bener. Berapa kali terapi okupasi? Biasanya berapa kali Mbak Win? Kalau sekarang sudah bisa kalau untuk BPJS 1 bulan 6 kali. Tapi 1 bulan 6 kali. Iya, okay. Jadi ada yang 2, ada yang 1. Tapi untuk lebih bagusnya 1 minggu 2 kali sebenarnya. Berarti 8 kali sebenarnya ya. Betul. Iya. Oh, bisa pakai BPJS? Bisa. Wah, alurnya gimana ini Mbak Win? Kalau untuk alurnya, baik pasien anak ataupun dewasa bisa dari puskesmas minta rujukan ke dokter DPJP di bawah, entah itu jantung, anak, syaraf, dalam, nanti minta rujukan ke dokter Roni, nanti dokter Roni menyarankan untuk okupasi terapi. Dengan tadi ciri-ciri yang tadi disebutkan sama Mbak Windy ya, mungkin kurang fokus apa-apa lah, itu konsultasi di puskesmas dulu atau Falkes pertama ya. Habis gitu ini cerita-cerita terus dapat rujukan, misalkan anak ke poli anak ya. Iya, betul. Ke poli anak, habis itu minta ke Pak Roni. Terus nanti bisa bertemu sama Mbak Windy. Lah itu kan digunakannya kalau surat kontrolnya itu kan 3 bulan. Padahal bisa digunakan selama 1 bulannya itu 6 kali. Itu menggunakan apa Mbak Win? Menggunakan BPJS. BPJS. Apakah ada lembarannya yang nanti bisa kembali lagi gitu? Ada nggak? Ada. Jadi ada. Nanti akan disediakan kertas dari sini, terdiri dari beberapa kolom. Nanti akan kita tandai jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu. Nanti kayak bukunya ya? Iya, betul. Nanti kalau sudah pertemuan ke-6, evaluasi dokter Roni, kemudian dapat baru lagi untuk melanjutkan terapi. Gitu. Nah itu senengnya kalau di terapi di sini itu ada evaluasinya, nggak diculke aja, ya kan? Nanti kan ada tahapan juga ya? Iya. Nanti biasanya kita juga nggak cuma terapi, jadi nggak cuma masuk langsung keluar kan enggak. Jadi kalau untuk emangnya ada yang masuk keluar? Kalau okupasi terapi sendiri nanti kita biasanya selain untuk terapi, nanti kita juga edukasi. Edukasi. Jadi, edukasi kepada orang tua, aktivitas hari ini apa, responnya seperti apa, kemudian biasanya kita juga tanya PR yang kemarin gimana. Dikerjain. Contohnya PR apa aja Mbak Win? Contohnya tadi, misalnya perintah sederhana, kemudian respon paling gimana, kontak matanya gimana, kita latih seminimal mungkin, itu nanti diterapkan di rumah, nanti evaluasi per pertemuan. Gitu. Biasanya kita tekankan di fokus atensinya dulu, gitu. Nanti kalau misalnya sudah maksimal kita kasih PR yang lain. Gitu. Jadi tergantung perkembangan anak seperti apa. Gitu. Ya Allah, tetap ya. Ada tahapannya ya. Nah, ini kan tadi alurnya juga sudah ya, Nah, Mbak, nek tarif untuk terapi itu kalau umum sekitar beda kondisi, beda tarif ya Mbak. Sekitar range-nya dari berapa sampai berapa? Sekitar 37 sampai 70 ribu sepertinya. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya ya. Karena kan ada yang butuh 1 tindakan, ada yang butuh 2 tindakan gitu. Tapi ya itu kalau untuk supaya bahasanya orang untuk terapi ya lumayan lah ya, maksudnya
ramah lah, dikocek lah ya dengan angka seperti itu ya, dengan angka seperti itu. Terus misalnya kita juga dengan ikhtiar support ya, support sistem itu dari keluarga itu penting banget ya, apalagi ibu bapaknya ketika anaknya kurang fokus harus bekerja sama ya, jangan ibunya aja, neneknya juga diajak ya, jadinya supaya lebih cepat ya, maksimal ya perkembangannya, jangan pasah bongkokan gitu ya, jangan, karena itu juga ibaratnya effortnya kita supaya anak ini bisa maksimal, bisa itu. Oh, wah keren. Sama di keuntungannya di RSUD juga kadang kan untuk orang-orang yang jauh cuma okupasi terapi aja gitu kan, ada yang di jadwalkan memang okupasi terapi aja, tapi kan ada yang okupasi dan terapi bicara. Nah kalau di sini dalam satu hari bisa 2. Di sini bisa 2? Iya. Keren. Jadi bisa 2 poli, misalnya okupasi terapi dan terapi bicara, atau enggak okupasi terapi dan fisioterapi, atau di switch antara itu dengan psikologi gitu. Jadi kalau untuk yang jauh-jauh bisa sangawe gitulah ya. Bisa hemat juga ya. Iya. Karena kan jauh ya, dan juga mohon maaf sekali memang antriannya, apalagi untuk yang Dokter Roni dengan fanbase-nya Dokter Roni yang luar biasa seharinya itu memang satu adalah Innallaha ma'as-sabirin ya, harus sabar ya. Harus sabar, dinikmati aja. Mungkin dengan duduk-duduk di situ nanti nambah silaturahmi gitu aja, dianggap enjoy aja, oke lah, karena memang tujuan utamanya adalah supaya ini itu berkembang gitu ya, jangan di stack itu terus, karena minimal ya seperti yang dibilangkan sama Mbak Win, untuk mandiri ya Mbak Win ya. Ya Allah, oke. Ini kan manfaatnya lah, manfaat dari terapi okupasi yang lainnya apa aja Mbak Win? Selain tadi kemandirian, kita juga masuk kalau untuk anak-anak itu bisa ke sekolah, jadi kemampuan keterampilan dia, akademik skillnya gitu. Jadi bisa nambah gitu ya? Iya, kayak misalnya ada beberapa anak kan ada yang mengalami ketidakmampuan untuk menulis, entah itu karena motorik halusnya atau enggak visual persepsinya mungkin ya. Kadang kan orang tua kan nggak tahu kok ini anak nggak bisa menulis, kenapa? Gitu. Sedangkan kadang itu bukan hanya karena anak malas, tapi memang karena entah itu motorik halusnya yang terganggu, sebenarnya seperti visual, itu visual persepsinya terganggu dan lain sebagainya. Kemudian untuk dewasa sendiri atau lansia, kita tidak hanya melatih untuk kemandiriannya, tapi kita juga bisa merekomendasikan untuk alat bantu apa yang bisa digunakan agar lebih mandiri gitu. Ada alat bantunya? Sebenarnya kita hanya merekomendasikan. Merekomendasikan ya. Semoga di sini cepat ada OP. Oh ya, amin gitu ya. Oh sebenarnya ada ya untuk melatih juga ya. Iya, jadi kalau untuk lansia kan kadang untuk kemandirian kan ada yang sampai batas tertentu gitu. Nah untuk memaksimalkan kita biasanya menggunakan alat bantu gitu, biar lebih mandiri. Biar lebih mandiri ya. Oh oke. Dan nah ini Mbak Win, ada nggak sih kalau anak itu ya karena dia nggak bisa menyalurkan terus dia emosi, sebenarnya emosi itu ada tingkatan-tingkatannya nggak Mbak Win? Sebenarnya banyak. Emosi itu tergantung bagaimana orang tua juga merespon emosi. Gitu. Ada yang ketika anak emosi, orang tua cenderung mengarahkan ke yang lain, gitu, kayak misalnya itu lihat cecok gitu ya. Itu sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya itu kurang tepat karena kurang tepat ya. Emosi anak kan tidak tersalurkan dengan baik gitu. Kemudian dia jadi takut cecok gitu ya. Diarahkan untuk fokus ke yang lain, bukan emosinya, bukan masalah apa yang dihadapi. Gitu. Kemudian ketika jatuh, gitu, kadang kan simbah-simbah kode yang melompat gitu ya. Gitu. Jadi anak diajarkan untuk ketika dia mengalami kesulitan menyalahkan yang lain gitu. Sebenarnya kan itu memang anak-anak, cuma kan masuk ke alam sadar Walah itu, jadi emosi-emosi itu pernah nggak waktu terapi dia nggak mau gitu? Sering ya? Ketika masuk kebanyakan kan anak kan nangis gitu. Kadang orang tua itu
takut gitu, kok anaknya nangis gitu, padahal kok di dalam itu hanya karena tidak mau diperintah. Suruh ambil aja nggak mau gitu. Tapi kan kadang orang tua kan yang di luar itu kan kadang anaknya diapain gitu, padahal di dalam cuma tidak mau diperintah gitu. Terus nangis ya. Kadang orang tua ada beberapa yang tidak mau terapi lagi karena nangis gitu. Lah nggak mau karena nangis gitu. Padahal setiap anak itu pasti ada tahap di mana dia adaptasi terhadap lingkungan gitu. Yang biasa di rumah dibiarkan, tiba-tiba di terapi kok diarahkan, itu pasti anak kan memberontak gitu. Iya. Pasti nanti ada nangis, ada marah, ada emosi, semuanya itu wajar untuk wajar anak. Ya. Iya, gitu. Kecuali kalau anak tersebut sampai pada kondisi trauma, kita harus setiap terapis itu harus tahu level anak, apakah dia cenderung yang trauma atau tidak mau aja. Gitu. Oh, ternyata ada cenderung trauma gitu ya? Kalau trauma biasanya karena apa? Jarang ya? Karena biasanya kasus-kasus apa itu anak-anak sampai itu biasanya broken ya? Mungkin ya? Kalau biasanya kalau trauma itu kadang misalnya nangis gitu, orang tua itu menanggapinya kadang berlebih. Oh, hiperbola. Gitu. Iya. Ya Allah gitu ya. Ada yang lebih suka gitu, itu juga mempengaruhi. Oh iya. Oh, mungkin karena terlalu sayang gitu ya, saking jadinya kayak nggak lumrah dong, ya kan? Oh sih benar-benar. Terus kadang-kadang memang ada beberapa orang tua, maaf, semoga yang mendengar di sini itu ada yang kayak nggak terimanan mungkin ya. Jadi mungkin jadi akhirnya yang harusnya dia terapinya stay terus, kita coba nikmati karena memang nangis, ya udah besok lagi kita coba. Mungkin mungkin karena daripada nangis gitu enggak lah. Itu mungkin jadi putus asa mungkin ya. Betul. Oh, ya Allah. Makanya itu kalau biasanya okupasi terapi sama terapi bicara, pertemuan pertama dan kedua kita masih didampingi orang tua. Oh, gitu. Orang tuanya di dalam. Iya, biar menimbulkan rasa kepercayaan gitu. Baru itu ibunya di sini loh gitu ya. 3-4 kemudian baru ditinggal gitu. Karena biasanya kalau didampingi orang tua terus anak cenderung tidak mau melakukan aktivitas gitu. Karena getetol gitu ya. Iya, ada yang dia kenal, ada yang dia percaya, ada yang dia nyaman. Jadi cenderung menolak aktivitas gitu. Sih, jadi perkembangannya kan akan lambat dan stuck di situ. Iya, benar sih. Terus kadang-kadang sebenarnya kebanyakan orang tua juga kepo juga ya. Terus ketika anaknya di dalam, terus dia merasa, ih anakku baik-baik aja nggak ya? Nah itu sebenarnya kontak batinnya itu nyetrum ya Mbak Win. Jadi kalau anaknya udah di dalam, percaya aja udah sama Allah ya, bukan sama Mbak Win ya. Tapi melalui Mbak Win gitu ya. Oh ya Allah. Mbak Win punya pasien nggak yang bisa ditelepon? Punya? Oke. Ya. Coba. Jadi para pendengar semuanya, nanti kita akan mendengar testimoni salah satu dari pasiennya Mbak Windy ya. Kok Mas Adit senyumlah berdiri gitu ya? Apa saya? Benar. Iya, ini nanti kita mencoba dihubungi. Mungkin ada yang bisa kita tanya-tanyai. Nah, sambil menunggu Mbak Win, nanti sambil diangkat, itu kan manfaatnya ya dari terapi okupasi. Tuh, udah? Sudah. Oh, sudah ya? Kedengeran nggak, guys? Ya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Ita dari Seconogoro FM, Bu. Oh iya. Iya. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini lagi live? Iya, ini lagi live. Nanti Ibu lihat YouTube-nya ya, Bu ya. Ibu, kita mau bertanya-tanya. Kita nggak menyebutkan nama Ibu ya. Oke. Ini Ibu salah satu pasien ya dari Mbak Windy ya? Ya benar, anak saya pasiennya Bu Windy. Aduh ya Allah, sudah berapa lama sama Bu Windy, sama Mbak Windy?
kurang lebih kayaknya ada 2 tahun apa ya? Oke, ya Allah. Setelah pandemi itu, ya lumayan lama sih. Udah lumayan lama. Nah Bu, ini sejak kan pasti ada perbedaan ya. Kira-kira dengan mengikuti okupasi dengan Mbak Windy, terutama yang di Siconegoro, ini gimana Bu tahapannya, perkembangannya? Alhamdulillah jauh ini banyak sekali perkembangan secara signifikan ya. Alhamdulillah. Anak saya yang tadinya emosinya terlalu meledak-ledak, sekarang gitu ya. Ya, alhamdulillah lah banyak sekali progresnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu ya. Semoga Ibu tetap semangat, selalu sehat. Iya, insya Allah. Anaknya menjadi anak yang soleh-solehah dan salam bahagia untuk Ibu di situ ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi kita speak ya. Ternyata sama Mbak Windy sudah 2 tahun, tapi nggak apa-apa. Mbak Windy bergabung ke sini, jadi pindah ke sini kan. Ya itulah, apalagi sekarang Mbak Windy di sini dengan ramahnya. Maaf ya guys, kalau ini hostnya terlalu lebay. Oke, kita putarkan lagu sebelum kita closing ya. Mbak Gina, check it out. Oke Mbak Windy, kembali lagi di 107.3 Radio Siconegoro FM. Bagaimana Mbak Windy? Ya Allah, kita ternyata sudah 1 jam. Iya, ya kan? Ya Allah, gak kerasa sih. Kalau ngobrol sama saya, ya memang pada kancut ya. Enggak. Terlalu sombong ini hostnya ya. Enggak guys, tapi yang jelas Mbak Windy ini udah profesional ya. Dari jam terbangnya beliau, berarti terapi okupasinya Mbak Windy dari Jegower sertifikat sampai dengan ini berapa tahun Mbak Win? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya? Wih, keren banget. Dan ini Mbak Win kerasan kan di sini? Sangat. Oh, sangat, Masya Allah. Ya Allah, apalagi pasiennya. BKW-nya aja kerasan, apalagi pasiennya yang sih nggak sih guys? Ya Allah, nanti kalau kita bertetanggaan pasti lebih kerasan ya. Siapa? Oke, Mbak Win, ini boleh cerita sedikit nggak sih pengalaman Mbak Windy sebagai terapis okupasi ini di Siconegoro? Pengalamannya, secuil lah. Tentang pasien atau gimana? Hah? Tentang pasien? Boleh, tentang pasien boleh. Yang penting jangan tentang saya ya. Kalau tentang pasien, yang saya keren dari pasien-pasien di sini, dengan keterbatasan mereka benar-benar semangat untuk terapi. Gitu. Jadi kayak hujan badai pun berangkat ya. Ada yang, tapi kalau misalnya memang kalau sakit memang kita bilang kepada orang tua untuk tunda dulu karena kan kasihan untuk anaknya. Ya. Kemudian orang tua itu kadang mengapresiasi gitu perkembangan anak gitu. Oh ya Allah. Kemudian untuk diajak komunikasi juga nyaman. Kemudian untuk diajak maju kayak kita kasih PR gitu, kadang juga diceritakan gitu. Oh di rumah juga udah bisa gini Bu. Di rumah aktivitasnya gini Bu. Jadi ada timbal balik. Gitu. Oh Masya Allah, itu kayak ribet ya. Iya, aduh puas banget, alhamdulillah gitu. Ada nggak boleh bercerita tentang pasien yang membuat Mbak Windy itu amazing banget gitu loh? Masa sampai bersyukur banget, ya Allah terima kasih aku telah memilih okupasi ini gitu. Ada, jadi ada satu pasien di mana 1 bulan itu nangis, benar-benar nangis. Tidak mau diarahkan, bahkan selalu nunjuk keluar gitu. Oh mau keluar, pengen keluar gitu ya. Tidak mau, tapi karena mungkin orang tuanya sudah semangat ya, saking percayanya gitu ya. Dalam 1 bulan itu tiba-tiba 1 hari itu dia tanpa nangis bisa diarahkan. Keren. Tiba-tiba langsung mau untuk aktivitas gitu, menurut saya oke sekali gitu. Kemudian ada lagi yang
anak itu nggak mau dilepas dengan orang tuanya. Ketetel gitu ya. Terus bahkan hampir sekitar 1-2 bulan kita adaptasinya benar-benar pelan-pelan, hari per hari gitu, per pertemuan kita tangani pelan-pelan gitu. Akhirnya bulan kemarin sudah berani sendiri ya, meskipun orang tuanya masih untup-untup gitu ya. Tapi setidaknya dia sudah berani sendiri. Masya Allah. Gitu. Menurut saya itu suatu yang menurut saya buat bangga riwet gitu. Ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Karena dia itu benar-benar kalau misalnya ditinggal orang tuanya benar-benar panik gitu. Kalau yang lain kan cuma nangis aja. Kalau dia itu benar-benar panik, kayak bingung gelisah gitu ya. Tidak mau dipegang sama sekali. Bahkan dia itu tidak mau dipeluk orang lain gitu, dipegang. Kalau pegang masih mau, tapi kalau bisa dipeluk atau enggak area perut, area tangan agak dipegang sedikit gitu, dia langsung ketakutan. Sekarang sudah berani dipeluk, berani diajak untuk keluar tanpa melihat orang tua. Menurut saya itu perkembangan yang luar biasa ya. Tepuk tangan dong guys. Oke Mbak Windy, ada informasi apa yang bisa disampaikan sama pendengar supaya para pendengar tahu tentang adanya okupasi terapi ini yang di Seconegoro? Oke, teman-teman di Seconegoro Hai ini teman-teman. sudah ada layanan rehab medik. Betul. Yang di dalamnya juga cukup lengkap. Ada fisioterapi. Udah luas ya sekarang ya. Betul, fisioterapi, terapi wicara, psikologi, okupasi terapi. Kita saling keterkaitan untuk meningkatkan derajat kesembuhan pasien gitu. Yes, keren. Ruangannya juga sudah luas, bening lah ya. Kalau orang bilang ya udah kasep ya, ruangannya udah kasep. Semoga dengan ruangan yang baru, yang bagus itu dengan ahli-ahli terapi yang keren-keren luar biasa, bisa membuat hati dari para pasien ya, dan penunggunya juga ya, para keluarga pasien itu memberikan cintanya di Seconegoro ya. Oke Mbak Windy, aduh saya terima kasih sekali ya udah 1 jam mau menemani saya bercerita ya. Oke guys, nanti kita akan kembali lagi di session selanjutnya bersama temannya Mbak Windy lagi ya Mbak Windy ya. Boleh salam-salam juga sama teman-temannya. Mbak Windy itu agak pemalu, saya juga pemalu sebenarnya Mbak Windy, tenang saja ya. Nanti kita akan kembali lagi di lain waktu. Apabila dalam saya atau Mbak Windy bertutur kata kurang baik, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Anita Bercerita season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.